awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Ji-hoon. Dia adalah seorang dokter kejiwaan. Selain sebagai dokter, dia juga berprofesi sebagai seorang guru hipnoterapi. Kemudian, terlihat Ji-hoon bersama dengan temannya yang bernama Junki. Saat itu, Junki sedang memeriksa matanya untuk mencari tahu penyebab manusia bisa menangis. Setelah itu, Junki memberitahu Ji-hoon jika pacarnya yang bernama Yoonjin akan datang untuk menyembuhkan penyakit insomnia yang dideritanya. Setelah itu, Yoonjin datang ke ruangan dokter tersebut. Dan saat itu dia langsung diperiksa. Ternyata Yoonjin memiliki kepribadian ganda. Kemudian, Yoonjin menceritakan hal-hal aneh yang pernah dia alami. Saat itu Yoonjin sedang bekerja dan di sana, dia melihat hantu yang sedang memperhatikan dirinya. Profesi Yoonjin saat ini adalah pengrajin boneka kayu. Dan setelah kejadian itu, Yoonjin sering melihat hantu. Akan tetapi Ji-hoon tidak percaya dengan adanya hantu. Kemudian, Ji-hoon mulai menghipnotis Yoonjin agar dia mengeluarkan kepribadian yang lain. Akan tetapi tiba-tiba saja Yoonjin menjadi kerasukan. Dan saat itu dia malah menggoda Ji-hoon. Ji-hoon sepertinya ketakutan dan kembali menyadarkan Yoonjin. Keesokan harinya Ji-hoon mengajak Yoonjin untuk jalan-jalan di sebuah taman untuk melanjutkan terapi hipnotisnya. Dan pada awalnya semuanya baik-baik saja, hingga akhirnya Yoonjin mengingat masa lalunya yang sedang bergenjot bersama mantannya. Karena sudah mulai gatal, Yoonjin langsung menarik Ji-hoon, akan tetapi Ji-hoon kembali menyadarkan Yoonjin. Di hari berikutnya, Yoonjin kembali bertemu dengan Ji-hoon untuk melanjutkan terapi hipnotisnya. Akan tetapi di sini terlihat sisi lain dari si Yoonjin. Saat itu sisi lain dari si Yoonjin kembali menggoda Ji-hoon untuk melakukan cocok tanam dengannya. Dan tanpa penolakan Ji-hoon menerima ajakan dari Yoonjin. Keesokan harinya Yoonjin kembali dihipnotis. Akan tetapi kali ini Ji-hoon hanya membuatnya tertidur dan dia malah mengelus-elus tubuh Yoonjin. Karena Ji-hoon belum puas, dia langsung memanfaatkan keadaan itu dengan menghipnotis Yoonjin saat itu. Dan dia menghipnotis Yoonjin untuk datang ke rumahnya setiap hari Minggu pada jam 3. Hipnotis yang diberikan Yoonjin ternyata berhasil. Dan setiap hari Minggu pada jam 3, Yoonjin selalu datang untuk menemuinya. Lalu Ji-hoon membawa Yoonjin ke rumahnya. Dan tanpa berpikir panjang mereka pun langsung bergenjot di dalam kamar mandi. Setelah selesai, si Ji-hoon kembali menghipnotis Yoonjin untuk datang ke rumahnya setiap hari Minggu pada jam 3. Lalu pada hari Minggu berikutnya, terlihat Yoonjin yang sedang memasak dan tiba-tiba saja dia tidak sadarkan diri. Junki yang sedang berada di sana tidak mengetahui Yoonjin pergi. Kemudian Yoonjin berjalan menuju ke rumah Ji-hoon. Kejadian itu terus terulang saat hari Minggu pada jam 3. Sampai pada akhirnya, Ji-hoon bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Yuri. Saat itu Yuri mengatakan bahwa dirinya menyukai Ji-hoon. Dan tanpa pikir panjang, Ji-hoon yang ketagihan dengan bercocok tanam akhirnya mengajak Yuri ke rumahnya dan langsung menggenjotnya saat itu juga. Saat itu Ji-hoon sudah nyaman dengan Yuri karena goyangannya yang sangat aduhai. Dan kali ini dia sudah merasa bosan dengan Yoonjin. Dan Ji-hoon pun mulai mengusir Yoonjin dari rumahnya. Yoonjin pun pergi meninggalkannya dan pada saat itu dia masih terpengaruh dengan hipnotis dari Ji-hoon. Di sisi lain ternyata Junki mengetahuinya dan malamnya Junki mengajak Ji-hoon untuk minum-minum bersama. Di sana mereka membahas permasalahan yang sudah diketahui itu. Karena perbuatan si Ji-hoon sudah diketahui oleh Junki, Ji-hoon lalu menormalkan kembali Yoonjin seperti semula. Tiba-tiba saja saat itu Yuri datang dan saat Yuri sudah ada di dalam rumah, tiba-tiba saja Ji-hoon sudah pingsan di depannya. Setelah Ji-hoon kembali sadar, dia langsung mengajak Yuri untuk menikah. Singkat cerita terlihat Yoonjin yang memainkan sebuah boneka kayu dan ternyata hantu tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Kemudian Junki datang menemuinya dan berniat untuk melamarnya. Saat itu Yoonjin menolak lamarannya dan sedikit terjadi adu mulut di sana. Tanpa sadar Yoonjin malah membunuh Junki di sana. Saat itu Yoonjin kembali dirasuki oleh hantu dan setelah dia menghabisi nyawa Junki, dia langsung pergi menemui Ji-hoon dengan bercak darah yang masih menempel di tubuhnya. Saat itu Yoonjin membawa Ji-hoon untuk pergi ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, Ji-hoon melihat Junki yang sudah tidak bernyawa. Di sini Yoonjin malah membujuk Ji-hoon untuk mau menikah dengannya.
Saat itu Ji-hoon mengira bahwa Yoon-jin sudah gila dan dia langsung menolak ajakan Yoon-jin tersebut. Karena hal itu, mereka pun menjadi berkelahi. Akan tetapi Ji-hoon tetap kalah dengan Yoon-jin karena Yoon-jin sudah dirasuki oleh hantu yang berada di dalam tubuhnya itu. Kemudian, Yoon-jin menjadikan Ji-hoon sebagai bonekanya dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.